Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban, salah satu bulan yang dimaksimalkan oleh para ulama-ulama terdahulu untuk melaksanakan rangkaian ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk pemanasan sebelum datangnya bulan Ramadan. Bahkan sebagian para ulama salaf menamakan bulan Sya'ban dengan Syahrul Qurra, yaitu bulannya para pembaca Al-Quran. Karena di bulan Sya'ban para ulama-ulama terdahulu mengintensifkan membaca Al-Quran serta mengintenskan waktu mereka untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan tersebut. Bahkan ada seorang ulama yang bernama Amr bin Qais al-Mulai rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan begitu masuk bulan Sya'ban maka beliau men-stop seluruh aktivitas beliau, termasuk menutup bisnis beliau, menutup warung beliau, lalu kemudian beliau memfokuskan diri beliau untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Maka tidak mengherankan kalau kemudian kita temukan riwayat-riwayat dari para ulama-ulama salaf terdahulu, di mana di bulan Ramadan, seperti misalkan Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau berhasil menghatamkan Al-Quranul Karim sebanyak 2 kali di setiap sehari semalamnya. Atau kemudian di antara para ulama terdahulu ada juga yang menghatamkan Al-Quranul Karim sekali di setiap sehari semalamnya. Hal itu tentunya mereka dapatkan karena mereka sudah membangun ritme ibadah mereka bukan di awal Ramadan, tapi mereka sudah start membangun ritme ibadah mereka jauh sebelum masuknya bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini kita bisa mempersiapkan diri kita sebaik mungkin untuk menghadapi bulan Ramadan dengan kita sama-sama semakin meningkatkan kualitas dan juga kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mudah-mudahan ibadah kita tersebut nanti bisa maksimal dan semoga semakin intens ketika kemudian kita masuk di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita kembali membahas kitab Umdatul Ahkam karya dari Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih pada pembahasan seputar Kitabus Shiyam, bab pembahasan tentang berpuasa. Dan kita akan masuk pada pembahasan bab yang baru. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, babu as-sawmi fis safari wa ghairihi, bab pembahasan tentang
hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang hukum berpuasa pada saat seseorang dalam keadaan musafir. Manakah yang lebih utama, manakah yang lebih afdal pada saat sedang safar? Apakah tetap berpuasa ataukah lebih utamanya mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa? Ini yang akan dijelaskan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini. Dan safar atau sebuah perjalanan dikatakan sebagai safar dan berlaku baginya hukum musafir, yang tentunya diberikan rukhsah untuk boleh menjamak dan mengqashar sholatnya, atau dibolehkan bagi seseorang untuk tidak berpuasa. Terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama apakah yang dimaksudkan dengan safar. Kapan sebuah perjalanan itu dikatakan safar? Sebagian di antara para ulama ada yang menetapkan safar itu dengan merujuk kepada jarak tertentu, sehingga kalau misalkan sebuah perjalanan itu mencapai jarak tertentu, barulah dikatakan sebagai safar. Tapi manakala perjalanan tersebut tidak sampai pada jarak yang telah ditetapkan, maka dia tidak dikatakan sebagai safar. Sebagian ulama ada yang menetapkan bahwasanya batas minimal sebuah perjalanan itu dikatakan safar manakala perjalanan tersebut berjarak sekitar 80 sampai 85 km. Yang artinya kalau perjalanan tersebut kurang dari jarak tersebut, maka tidak dikatakan itu sebagai safar. Sehingga konsekuensinya adalah tidak boleh bagi seseorang untuk menjamak dan atau mengqashar sholatnya, dan tidak diperkenankan juga untuk mengambil rukhsah tidak berpuasa manakala perjalanan tersebut tidak sampai jarak 80 sampai 85 km. Ini pendapat sebagian para ulama. Sebagian yang lainnya berpendapat bahwasanya dikatakan sebuah perjalanan itu safar tidak ditentukan baik oleh lamanya perjalanan dan tidak juga ditentukan oleh panjangnya perjalanan. Jadi tidak ditetapkan karena jarak, tidak juga ditetapkan karena waktunya perjalanan. Akan tetapi yang menjadi penentu sebuah perjalanan itu dikatakan safar atau tidak, itu dikembalikan kepada adat kebiasaan masing-masing tempat. Jadi kalau sebuah tempat mengatakan bahwasanya perjalanan dari kota A ke kota B itu adalah safar, meskipun tidak sampai jaraknya 80 km, maka dikategorikan sebagai safar dan berlaku baginya hukum musafir. Dan pendapat ini merujuk kepada hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja masirata thalathati amyalin aw thalathati farasikh shalla rak'atain." Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali Nabi bepergian dalam jarak 3 mil atau dalam jarak 3 farsakh, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya di sholat zuhur, di sholat asar maupun di sholat isya beliau sholat 4 rakaat, maka setiap kali beliau menempuh perjalanan sejauh itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat berapa? Sholat 2 rakaat. Padahal Nabi hanya menempuh perjalanan sepanjang 3 mil. 3 mil itu berarti berapa
kilometer. 3 mil itu 1 mil kalau nggak salah 1,5 atau 1,6 sekian kilometer. Artinya 1,6 kali 3 nggak sampai 5 kilo. Jadi Nabi pernah ketika dalam sebuah perjalanannya nggak sampai 5 kilo, Nabi pernah mengqashar salatnya. Atau Nabi SAW juga pernah melakukan menempuh perjalanan salah satu farasih, 3 farsakh. 3 farsakh. 1 farsakh itu sama dengan 5,6 atau 5,7 kilometer. 5,6 dikali 3 kurang lebih 16 sampai 17 kilometer. Nabi hanya melakukan perjalanan sepanjang 16 sampai 17 kilometer, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengqashar salatnya. Nah, ini adalah pendapat sebagian para ulama. Sehingga sekali lagi, menurut pendapat yang kedua ini, yang namanya safar tidak ditentukan baik oleh jarak, tidak juga ditentukan oleh lamanya perjalanan, tapi dikembalikan kepada adat kebiasaan di mana tempat orang tersebut tinggal. Jadi kalau misalkan menurut orang Indonesia dari kota A, dari Jakarta misalkan ke Karawang, itu disebut sebagai safar, maka berlaku baginya hukum musafir, sehingga boleh baginya untuk menjamak dan atau mengqashar salat, serta dibolehkan baginya di bulan Ramadan untuk tidak berpuasa. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan catatan khusus pada pendapat yang kedua ini, dan beliau lebih merojihkan pendapat yang kedua ini. Tapi beliau berikan catatan. Beliau berikan catatannya apa? Catatannya adalah ketika orang yang melakukan perjalanan tersebut, dia melakukan persiapan sebagaimana persiapan yang dilakukan oleh seorang musafir. Dia melakukan persiapan sebagaimana layaknya persiapan yang dilakukan oleh seorang musafir. Tapi manakala kalau orang tersebut melakukan perjalanan dari kota A dan kota B hanya dalam rangka untuk melakukan hajat tertentu, lalu di hari itu juga dia pulang kembali, maka dia tidak dikatakan sebagai apa? Sebagai musafir, dan tidak berlaku baginya hukum sebagai musafir. Tidak berlaku baginya hukum musafir. Jadi ini catatan yang beliau sampaikan. Jadi tidak semua orang yang melakukan perjalanan dari kota A ke kota B yang mungkin secara adat kebiasaan di tempat tersebut dikatakan musafir, berlaku baginya hukum hukum musafir. Kecuali sekali lagi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia melakukan persiapan sebagaimana layaknya persiapan yang dilakukan oleh seorang musafir. Nah, masyaallah muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Kemudian di sini Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqrisi rahimahullahu taala menyebutkan beberapa hadis yang berkaitan tentang bab ini. Hadis yang pertama yaitu hadis an Aisyah radhiyallahu anha anna Hamzah ibni Amr al-Aslami radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya sahabat Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Hamzah bin Amr kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, a'asumu wa ana fis safar?" Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh bagi saya untuk tetap berpuasa meskipun saya dalam kondisi safar? Meskipun saya dalam kondisi safar. Lalu kemudian diterangkan oleh yang meriwayatkan hadis ini, diterangkan bahwasanya wa kana katsiras siyami, bahwasanya Hamzah ini adalah sosok sahabat yang sering berpuasa, sering sekali puasa, terbiasa melakukan ibadah puasa, sehingga kalaupun
beliau melakukan safar perjalanan jauh, ya beliau terbiasa untuk tetap apa? Tetap berpuasa. Beliau akan tetap kuat untuk berpuasa. Ya, maka beliau tanyakan kepada hal ini kepada Nabi SAW. Wahai Nabi, kalau saya dalam kondisi safar, apakah boleh bagi saya untuk tetap berpuasa? Faqala, lalu kemudian kata Nabi SAW, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Nabi SAW memberikan pilihan kepada beliau, kalau kamu mau silahkan kamu tetap berpuasa, tapi kalau kamu mau silahkan kamu apa? Tidak berpuasa. Artinya Nabi SAW memberikan rukhsah ini, memberikan keringanan ini kepada siapa? Kepada pelakunya. Jadi kalau dia mau silakan tetap puasa, tapi kalau dia mau ambil rukhsahnya, ya silakan diambil rukhsahnya. Jadi kalau dikatakan mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama, tetap puasa atau mengambil rukhsahnya, maka kata para ulama ini dikembalikan pada kondisi masing-masing orang. Kalau dia memang sanggup dan mampu untuk tetap berpuasa meskipun dalam keadaan safar, maka yang paling afdal, yang lebih afdal baginya adalah tetap berpuasa. Tapi manakala dia tahu bahwasanya kalau dia tetap berpuasa mungkin dia tidak akan kuat atau bahkan akan bisa menyebabkan dirinya jatuh sakit, maka yang lebih utama, yang lebih afdal baginya adalah mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa. Ya, mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa. Dan kita nggak boleh kalau ada orang yang di bulan Ramadan dia dalam kondisi safar lalu kemudian memilih untuk tidak puasa, kita nggak boleh mencelanya. Kita tidak boleh apa? Tidak boleh mencelanya. Karena ini sekali lagi adalah rukhsah yang diberikan oleh syariat, rukhsah yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis yang keduanya, disampaikan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, yaitu an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau berkata, kunna nusafiru ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dulu kami pernah melakukan perjalanan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam ya'ibis shaimu 'alal muftir walal muftiru 'alas shaim. Maka ketika para sahabat melakukan perjalanan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu bertepatan dengan bulan Ramadan, di mana sebagian para sahabat ada yang memilih untuk tetap berpuasa, sebagian yang lainnya ada yang memilih untuk tidak berpuasa. Maka para sahabat yang berpuasa tidak mencela sahabat-sahabat yang tidak berpuasa, begitu pula sahabat-sahabat yang tidak berpuasa tidak mencela sahabat-sahabat yang tetap apa? Yang tetap berpuasa. Ya, makanya kalau misalkan nanti di bulan Ramadan kita melakukan safar, lalu di terminal atau di bandara kita mendapati sebagian orang malah justru tidak berpuasa, maka kita tidak perlu mencelanya. Karena itu sekali lagi adalah termasuk bagian dari apa? Bagian dari rukhsah. Yang mau ngambil rukhsahnya silahkan diambil, nggak perlu mencela yang tidak mau mengambil. Yang tidak mengambil rukhsahnya silahkan tidak usah diambil, dan tidak perlu juga mencela siapa? Mencela saudaranya yang mengambil apa? Yang mengambil rukhsah tersebut. Ya, artinya ini di sini sekali lagi diberikan apa? Diberikan keleluasaan bagi kita. Hanya saja mana yang lebih afdal? Yang lebih afdalnya adalah disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ya, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Begitu pula di hadis yang ketiga, ini juga menggambarkan bagaimana ketika dalam kondisi safar, dalam kondisi safar,
Sebagian sahabat ada yang mengambil rukhsah, sebagian ada yang tidak mengambil. Disebutkan dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan fi harrin syadidin." Kata beliau, kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu bertepatan di bulan Ramadan di panas yang sangat-sangat terik sekali. Karena biasanya bulan Ramadan itu kejadiannya itu selalu di musim apa? Di musim panas. Makanya namanya Ramadan. Ramadan itu berasal dari kata romdo. Romdo itu adalah panas yang sangat-sangat terik. Ya, jadi selalu di negeri Arab bulan Ramadan itu jatuhnya di musim panas. Maka di musim tersebut, di musim yang sangat panas di bulan Ramadan, Nabi SAW pernah melakukan perjalanan dengan para sahabatnya. Hatta in kana ahaduna la yadau yadahu ala ra'sihi min syiddatil harri. Bahkan karena saking panasnya ketika itu, sampai-sampai setiap orang itu meletakkan tangannya di atas kepalanya karena saking terik dan panasnya ketika itu. Mereka enggak kuat kepalanya langsung terkena matahari, maka mereka letakkan tangan-tangan mereka di atas kepala-kepala mereka. Karena dulu belum ada payung dulu, ya. Jadi yang jadi pengaman, yang jadi alat bagi mereka untuk menghalangi teriknya panas matahari adalah dengan menggunakan tangan mereka. Wa ma fina shaimun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Rawaha. Dan ketika itu tidak ada seorang pun di antara kami yang berpuasa kecuali 2 orang saja, yaitu yang pertama Nabi tetap berpuasa, dan yang kedua adalah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Rawaha. Jadi hanya 2 orang saja yang tetap berpuasa. Jadi sekali lagi, safar itu adalah merupakan rukhsah bagi seseorang untuk tidak berpuasa. Jadi silakan yang mau tetap berpuasa, silakan tetap puasa. Kalaupun yang tidak sanggup, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, karena dia dalam kondisi dalam kondisi safar. Dan ingat, alasan kenapa rukhsah ini diberikan bukan karena jadi patokannya adalah manakala orang tersebut lelah dan capek di waktu safarnya. Yang menjadi illah, yang menjadi alasan orang yang safar itu diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa adalah karena safarnya, bukan karena jauhnya, bukan karena capek atau tidaknya, tapi karena karena safarnya. Jadi meskipun safarnya menggunakan pesawat, menggunakan alat-alat transportasi yang bisa menempuh perjalanan dengan cepat, maka tetap berlaku baginya rukhsah safar. Jangan kemudian kita mengatakan, oh zaman dulu itu wajar diberikan rukhsah bagi orang yang musafir untuk tidak berpuasa, karena dulu itu kendaraannya pakai pakai unta, pakai hewan, pakai binatang, otomatis lama perjalanannya. Belum lagi kemudian zaman dulu belum ada kendaraan yang beratap, difasilitasi dengan AC dan lain sebagainya, sehingga wajar terasa berat bagi mereka untuk berpuasa. Enggak. Kata para ulama, yang menjadi sebab seseorang itu diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa, diberikan rukhsah untuk bisa menjamak dan mengqashar salatnya, bukan karena letihnya seseorang dalam perjalanan, akan tetapi karena perjalanan itu sendiri. Karena perjalanan itu sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Nah, silakan. Biasanya kalau Ramadan tadi saya pulang ke Surabaya. Pertanyaannya, biasanya saya naik mobil sama keluarga bakal dulu. Nah, apakah ini saya bakal itu sejak subuh atau harus menunggukan ini kan sudahnya safar, semua barang sudah dimulai dan sebagainya.
dari malam harinya atau dari berapa hari sebelumnya sudah niat safar kan ya. Nah ini pertanyaan yang bagus. Tadi saya mau jelaskan juga sebenarnya. Jadi seseorang ketika kemudian ingin berniat safar, katakanlah misalkan sehari 2 hari sebelumnya atau malam sebelumnya dia sudah niatkan dirinya untuk apa? Untuk safar. Maka apakah boleh di waktu malam itu juga dia meniatkan dirinya untuk tidak berpuasa keesokan harinya? Ya, boleh atau tidak? Ini tidak dibolehkan. Jadi tetap di malam harinya diniatkan untuk apa? Untuk berpuasa. Kenapa? Karena untuk mencegah kalau nanti ada kondisi-kondisi yang menyebabkan kita tidak membatalkan safar kita. Karena ada kemungkinan tadinya kita rencananya misalkan mau safar jam sekian esok hari, tapi ternyata karena ada kondisi tertentu qadarullah kemudian kita batalkan safar kita. Maka untuk menghindari hal tersebut, baiknya malam harinya kita tetap niatkan untuk berpuasa keesokan harinya. Perihal nanti ketika kemudian kita tetap berangkat safar atau tidak, kalau memang tetap berangkat barulah kemudian kita batalkan puasa kita. Ini sama seperti orang yang hendak menjamak dan mengqashar salatnya. Ingat, dikatakan seseorang itu musafir manakala dia sudah mulai meninggalkan tempat tinggalnya. Tapi manakala dia masih di rumah belum juga berangkat, berarti belum dikatakan sebagai musafir. Sehingga rukhsahnya baru boleh diambil kalau dia sudah berangkat. Kalau belum berangkat maka belum dikatakan sebagai musafir. Jadi jangan sampai nanti lagi sarapan ternyata kemudian muncul email dari perusahaan, dari penerbangan, ternyata safarnya penerbangan itu tunda besok pagi. Udah sarapan, udah enggak puasa. Jadi yang namanya musafir dikatakan dia musafir, statusnya musafir manakala dia sudah mulai berangkat. Begitu pula enggak boleh kita misalkan pengen menjamak dan mengqashar salatnya. Misalkan kita akan berangkat dari rumah baru akan pergi meninggalkan rumah itu setelah zuhur. Maka enggak boleh kita sholat zuhur lalu kemudian asarnya ditarik ke depan. Ya, padahal kita belum berangkat safarnya. Ya, berarti kalau memang kita berangkatnya setelah zuhur, silahkan sholat zuhurnya dengan cara disempurnakan, tetap 4 rakaat. Dan nggak boleh juga asarnya ditarik. Nanti asarnya dikerjakan kalau kita sudah berangkat, sudah dalam posisi hukumnya sebagai musafir. Nanti dikerjakan sholat asarnya di waktu asar, dan cukup sholat asarnya dikerjakan dengan dikosor. Jadi berapa? Jadi 2 rakaat saja. Jadi ingat sekali lagi, hukum musafir itu baru berlaku ya dia statusnya sebagai seorang musafir manakala dia sudah mulai berangkat, pergi meninggalkan tempat tinggalnya. Tapi kalau belum berangkat maka statusnya bukan musafir, statusnya masih sebagai muqim atau sebagai mustautin namanya. Wallahu a'lam. Ayo, ada lagi. Baik, cukup. Baik, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.